Mbak, sesuai dengan janji saya kemarin, sekarang kita ketemu lagi. Masih ingat nama saya? Mbak Zara. Baik. Bagaimana perasaan Mbak hari ini? Baik. Baik ya. Berapa sering Mbak mendengar suara-suara yang tidak diinginkan? Masih sering sih. Berapa lama suara itu berlangsung? Masih lumayan. Baik, dari mana Mbak mendengar suara itu terdengar? Dari pojok-pojok ruangan, Mbak. Seberapa keras suara yang Mbak dengar itu? Masih kecil suaranya. Apakah Mbak yakin itu suara muncul dari diri sendiri atau dari luar? Dari luar. Baik. Seberapa sering isi suara yang Mbak dengar bersifat negatif? Iya, sering. Apa isi suara yang Mbak dengar? Dia tuh ngencik-ngencik saya, Mbak. Baik. Seberapa sering Mbak merasa tidak nyaman karena suara yang Mbak dengar? Cukup. Baik. Seberapa besar ketidaknyamanan yang Mbak rasakan? Saya cukup nggak nyaman. Seberapa besar gangguan yang disebabkan oleh suara dalam kehidupan sehari-hari Mbak? Terganggu, Mbak. Seberapa baik ya Mbak dapat mengendalikan suara itu muncul? Cukup baik. Baik. Apakah Mbak masih ingat ada berapa cara yang sudah diajarkan untuk mengontrol halusinasi? Ada 2 cara. Baik, boleh coba sebutkan? Yang pertama teknik menghardik, yang kedua berbincang-bincang. Baik, bagus sekali ya, ternyata Mbak masih mengingatnya dan bisa melakukannya. Apakah Mbak sudah melakukan latihan teknik menghardik, bercakap-cakap dengan orang lain untuk mengontrol halusinasi seperti yang saya ajarkan? Sudah. Baik, selain dari cara yang telah Mbak sebutkan tadi, apa Mbak mengerti cara lain untuk mengontrol halusinasi? Baru itu sih, Mbak. Baik, seperti janji kemarin, hari ini kita belajar cara yang ketiga, yaitu melakukan kegiatan. Tujuannya mengontrol halusinasi yang dengan mengendalikan halusinasi yang muncul. Apakah Mbak bersedia? Ya, bersedia. Baik, untuk waktunya jika 15 menit apakah mau? Boleh. Boleh. Untuk tempatnya mau di mana Mbak? Di sini saja. Baik, langsung saja ya. Yang pertama, apakah Mbak sudah mengerti apa yang dimaksud dengan mengontrol halusinasi dengan teknik beraktivitas sehari-hari? Belum. Baik, yang dimaksud itu yaitu mengontrol halusinasi dengan teknik beraktivitas sehari-hari adalah upaya mengalihkan perhatian Mbak dari halusinasi melalui kegiatan yang produktif dan bermanfaat. Tujuannya apakah Mbak sudah mengerti? Belum. Tujuannya untuk mengurangi intensitas halusinasi, membantu penderita lebih mandiri, serta menjaga kestabilan kondisi mental. Hal yang harus dipersiapkan, apakah Mbak sudah tahu? Belum. Baik, hal yang harus dipersiapkan yaitu waktu, lingkungan yang aman, serta dukungan keluarga atau pendamping. Apakah Mbak sudah tahu caranya? Belum. Baik, nanti Mbak bisa mempraktikannya setelah saya ya. Kalau kita akan merapikan tempat tidur, kita pindahkan dulu bantal, guling, dan selimutnya. Lalu kita pasang spraynya, kita mulai dari arah atas, sekarang bagian kaki, tarik dan masukkan, lalu bagian pinggir dimasukkan. Sekarang ambil bantal dan letakkan di bagian atas kepala. Selanjutnya, kita lipat dan rapikan selimutnya dan letakkan di bawah kaki. Sekarang silahkan Mbak untuk mempraktikannya. Bagus sekali Mbak dapat melakukannya dengan baik. Sekarang bagaimana perasaan Mbak setelah mengontrol halusinasi dengan teknik melakukan aktivitas sehari-hari ini? Baik. Baik, Mbak masih ingat tidak apa yang kita sudah belajar tadi? Cara merapikan tempat tidur. Baik, kita masukkan ke dalam jadwal ya. Bagaimana kalau ada sesuatu yang membuat Mbak halusinasi, Mbak nanti coba praktek pelatihan tadi. Mbak lakukan itu sampai suara itu tidak dengar lagi. Mbak bisa melakukannya aktivitas sehari-hari agar nyaman dari suara yang mengejek Mbak. Saya masukkan ke dalam jadwal kegiatan sehari-hari. Jangan lupa Mbak lakukan cara mengontrol halusinasi dengan menghardik, cakap-cakap, dan melakukan aktivitas sehari-hari agar suara-suara yang Mbak dengar itu tidak mengganggu lagi. Baik, bagaimana kalau besok kita berbincang-bincang tentang cara yang lain? Boleh.
Cara yang keempat yaitu dengan minum obat untuk mengendalikan halusinasi, Mbak. Apakah Mbak bersedia? Iya. Untuk waktunya jika 15 menit lagi, apakah Mbak mau? Iya mau. Untuk tempatnya kalau di sini boleh, Mbak? Boleh. Baik, jika sudah cukup saya izin pamit ya, Mbak. Misi.